Oke guys, masih di Akademi Undercover Profesor nih. Kita sekarang masuk episode ketiga. Yang penasaran? Langsung saja, enjoy the story. MC kita ini sedang menemui temannya, namanya adalah Hans. Hans ini ternyata bukan werewolf ya, tapi dia sedang menyerupai bentuk anak anjing. Jadi gini, si Hans ini kan fisiknya unik. Dia bisa berubah jadi manusia hewan setelah digigit oleh hewan itu. Misalnya dia digigit kucing, dia langsung jadi manusia kucing, dan seterusnya. Agar bisa langsung kembali menjadi manusia, maka diperlukannya antidot. Antidotnya dibawa oleh MC kita ini. Setelah disuntik antidotnya dan berubah menjadi manusia biasa lagi, maka dia bisa berjalan-jalan di tengah kota ya kan. Kalau lihat manusia hewan gitu nanti orang-orang pada panik nih. Lalu Hans ini menanyakan mengenai perubahan identitasnya MC kita. Kenapa kok jadi loser Chelsea secara mendadak? Karena biasanya kalau mau ganti identitas pasti selalu ngabarin terus direncanakan matang-matang ya kan. Dan rencana sebelumnya mereka janjian mau bertemu di ibu kota. Setelah diceritakan panjang lebar, dia ketawa tuh. Memang temen kampret. Hans ini bingung. Bisa-bisanya ya kebetulan yang benar-benar apes. Selain jadi profesor Akademi Soren, identitas lain Luger adalah eksekutif di organisasi rahasia yang berpangkat First Order ya kan. Mendengar kata First Order, Hans mengingat sesuatu kalau dia pernah mendengar orang bawah tanah yang menyebut dirinya dengan sebutan Order dan nama organisasinya adalah Black Dawn. Organisasi bawah tanah yang terlihat lumayan berbahaya. Beruntung MC kita ini gak ketahuan ya kan. Maka dari itu kedepannya harus lebih bersiap agar penyamarannya tidak ketahuan. Selain untuk meminta antidot, Hans kesini membawakan koper pesanan MC kita. Di dalamnya ada obat-obatan yang dikonsumsi MC kita sebelumnya untuk menekan jejak mana itu ya. Dan MC kita ini bingung, kok baru bisa bertemu sekarang? Kan dia kira Hans ini adalah werewolf yang berkeliaran di kota semenjak 2 hari yang lalu. Tapi ternyata bukan. Hans baru datang hari ini masalahnya. Dan tiba-tiba suara lolongan werewolf terdengar jelas. Ternyata beneran werewolf, bukan Hans. Werewolf itu terlihat sangat kuat dan ganas. Mereka gak menyangka kalau itu adalah werewolf sungguhan. Waspada agar tidak ketahuan, dan ternyata MC kita menyadari ada yang aneh di werewolf itu. Ada kalung besi yang mencurigakan terikat di leher werewolf tersebut. Pasti ada yang sengaja melepaskan werewolf di daerah ini. MC kita ini menyiapkan revolvernya dan langsung mengejar werewolf itu untuk menginvestigasinya. Senjata itu sudah lama MC kita tidak gunakan, terakhir kali menggunakannya saat berburu kriptid. Saat itu MC kita menggunakan nama samaran Abraham Van Helsing saat berburu kriptid itu. Singkat cerita, MC kita menuju ke werewolf itu untuk menyingkirkannya. Werewolf yang menyadari pergerakan MC kita langsung mengejarnya juga dan mereka saling berhadapan. Gak pakai lama, mereka langsung bertarung. Sebelum MC kita terkena serangannya, dia mengeluarkan gelombang ultrasonik yang mengganggu pendengaran werewolf itu. Werewolf itu kesakitan. Menurut MC kita, ini adalah cara yang lebih efektif daripada menggunakan peluru perak yang mahal harganya. Pas mau diambil darahnya, tiba-tiba ada suara polisi yang menuju TKP. Menyadari itu, werewolfnya langsung kabur dengan cepat melalui atap-atap bangunan. MC kita juga ikut mengejarnya menggunakan hook yang tersambung di rantai. Anjay, ini kayak Crash saja ya kan? Atau kayak Ezio Auditore, gokil emang. Mereka melanjutkan main kejar-kejaran menghindari polisi sampai akhirnya mendarat di atas kereta. Pada awalnya, MC kita ini tidak berniat untuk membunuhnya, tapi melihat situasi yang sudah runyam, maka tidak ada pilihan lain. Mereka bertarung lagi dengan sengit sampai pada akhirnya
Terpenggal tuh kepalanya. MC kita memenangkan pertarungan ini. Di sisi lain, Hans yang sedang melarikan diri dari polisi dibuatnya kaget. Kepala werewolf yang jatuh di depannya. Rupanya MC kita ini sudah menyelesaikan pertarungannya dan berhasil membunuh werewolf dan juga sudah berhasil mendapatkan informasinya. Awalnya ini dikira kriptid, tapi ternyata bukan kriptid asli, melainkan hasil eksperimen untuk membuat kriptid macam werewolf ini. Setelah melihat fakta ini, MC kita akan melanjutkan rencana awalnya, yaitu menetap. MC kita dan kawan-kawannya pada awalnya berniat menetap di ibu kota, tapi melihat kota ini yang kelihatannya lebih aman, maka akan lebih baik menetap di kota ini. Karena ada banyak kejadian yang akan lebih menarik perhatian para aparat seperti gangster, werewolf ini, belum lagi organisasi rahasianya si Lodger yang namanya Black Dawn. Jadi untuk perkumpulannya MC kita ini maka akan lebih aman. Setelah ini, Hans diperintahkan untuk mengumpulkan informasi sendirian. Kan MC kita ini lagi dicurigai oleh kepala akademi maupun organisasi, jadi nggak bisa banyak bergerak dulu. Dan untuk persiapan ke depan, MC kita mau mengumpulkan sekutunya sendiri. Selain itu, werewolf ini kelihatannya dibuat oleh suatu organisasi dengan kekuatan yang besar. Ada tanda bekas laboratorium di kalung yang dipakaikan di werewolf itu. Siapakah mereka? Keesokan harinya, tepatnya di hari Minggu, beredar berita di koran lokal yang mengabarkan 5 orang korban dari werewolf itu. Ternyata werewolfnya ada lebih dari satu. Lalu pertemuan para profesor pun diadakan secara mendadak. Di situ sudah ramai, seluruh profesor sudah hadir. Lodger yang baru datang dan duduk di sebelah Profesor Selena membicarakan kasus ini. Ada 2 korban baru semalam, siswa baru akademi diserang oleh werewolf itu. Walaupun tidak membunuh mereka, tapi tetap saja itu adalah luka yang fatal. Dan tak lama, kepala akademi pun tiba. Kepala akademi membicarakan mengenai penyerang misterius ini yang memakan korban baru, siswa akademi semalam, dan berdasarkan saksi mata, penyerangnya adalah werewolf. Tiba-tiba ada yang interupsi, namanya Profesor Hugo Burtak. Seperti biasa, bangsawan atau keluarga pejabat lah. Dia tidak percaya adanya werewolf di Akademi Soren dan berpendapat kalau yang menyerang murid itu adalah siswa lainnya yang berasal dari rakyat jelata. Dengan alasan korban itu adalah anak pejabat. Mendengar itu, kepala akademi heran, kok bisa-bisanya seorang profesor yang berpendidikan tinggi mempunyai pemikiran yang sangat dangkal ini ya? Para profesor yang dari keluarga pejabat yang lain juga tersenyum melihat argumentasi Profesor Hugo Burtak ini yang sangat tidak masuk akal. MC kita yang melihat ini sangat kecewa. Beginikah kondisi di dalam akademi terbaik sekekaisaran? Ya nggak heran kalau ada organisasi rahasia yang menyusup dan menghancurkan akademi ini dengan mudah. Tiba-tiba ada laba-laba yang jatuh ke pundaknya. Pas dilihat ternyata itu adalah laba-laba kertas yang isinya adalah pesan untuk memusnahkan 3 eksperimen yang kabur. Kalau eksperimennya ketahuan, nanti akibatnya identitas Lodger Chelsea ini akan terbongkar. MC kita yang pura-pura tenang membaca surat itu, tapi sebenarnya panik. Ya ampun, kok ribet ya? Setelah membaca pesan barusan, MC kita menyimpulkan kalau organisasi yang melakukan eksperimen ini ada hubungan erat dengan organisasi Black Dawn. Jadi harus segera disingkirkan sebelum pihak Akademi Soren yang menyingkirkan mereka. Dan singkat cerita, rapat pun selesai. Hasilnya lebih memperketat keamanan, terutama pada malam hari. Untuk siswa, agar menghindari korban lagi, umumkan agar siswa dilarang berkeliaran pada malam hari. Setelah rapat selesai, Lodger atau MC kita ini yang sedang berjalan sendirian menyadari ada yang membuntutinya. Ternyata itu adalah seorang siswi akademi yang juga merupakan salah satu eksekutif dalam organisasi Black Dawn, atau yang menemui MC kita di episode pertama. Ini adalah pertemuan pertama mereka dalam penyamarannya. Singkat cerita, mereka berbicara di kafe. Nama siswi itu adalah Sedina Rochen. Jabatannya adalah Third Order. Lodger heran, kok bisa-bisanya anak pejabat masuk organisasi ini? Dikirain nama samaran dan ternyata itu adalah nama asli. Mereka pun berbincang-bincang secara rahasia, walaupun di tengah keramaian kafe, tapi sudah dipasang barier agar pembicaraannya tidak bocor keluar. Kejadian baru-baru ini mengenai werewolf yang kabur merupakan hasil percobaan dari organisasi yang berafiliasi dengan organisasi Black Dawn. Ada eksperimen yang dilakukan organisasi itu untuk menciptakan cryptid. Eksperimen itu berhubungan dengan Black Wizard di sekolah Shamsus.
Sekolah Syamsus adalah grup ilmuwan yang dikeluarkan dari perkumpulan karena eksperimennya melanggar norma kemanusiaan, atau dengan kata lain, mereka adalah ilmuwan sesat. Dan objek eksperimennya ada yang kabur menuju Soren melalui selokan. Karena nama Luger Chelsea ini adalah nama pinjaman atas perintah dari Victor Dreadful, Luger harus membersihkan kekacauan ini. Ada 3 yang kabur. Setelah dibereskan 1 di pusat kota pada malam sebelumnya, maka tersisa 2. Setelah penjelasan panjang lebar, Luger ini heran. Si Sedina ini kan jenius. Dia bisa menghubunginya dan menyusup ke akademi tanpa ketahuan. Tapi kok jabatannya masih third order? Luger curiga kalau Sedina ini adalah orang buangan. Jadi, setiap organisasi yang kontra pemerintah pasti membenci keluarga bangsawan bergabung, sama seperti kejadian di Akademi Soren pada rapat sebelumnya. Kirain cuma akademi aja yang gak solid, ternyata organisasi Black Dawn juga sama aja. Melihat ini, mungkin MC kita bisa memanfaatkannya untuk mengambil informasi dari Sedina. Setelah pembicaraan berakhir, Luger menghilangkan bariernya seperti semula dan berterima kasih sekaligus memuji Sedina atas informasinya. Sedina yang sudah selalu dimusuhi sama rekan-rekan yang lain terharu dan berterima kasih. Di sisi lain dari luar kafe ternyata ada anak pejabat yang sok pinter ini, si Flora yang heran. Kok Luger menggunakan sihir saat berbicara dengan seseorang? Apa yang mereka pembicaraan? Flora sangat penasaran. Di kelas, Flora sangat penasaran dengan Profesor Luger ini. Saat di kafe sebelumnya, dia tahu kalau beliau menggunakan sihir yang memblokir suara agar tidak bocor percakapannya. Sihir itu mungkin tidak tampak pada orang biasa, tapi untuk dirinya pasti bisa tahu. Sebenarnya apa yang mereka bicarakan? Flora sangat kepo. Singkat cerita, kelas pun berakhir. Sebelum keluar, profesornya memperingatkan mengenai bahaya werewolf yang berkeliaran. Jangan pecicilan di malam hari kalau gak mau jadi korban. Kalau ketahuan sama profesor yang lagi patroli, nanti bakal langsung dihukum. Mendengar itu, reaksi seluruh siswa sangat berbeda. Wah, werewolf, penasaran nih gua. Tangkep kuy, ada bounty-nya loh. Begitulah kira-kira. Ada yang gas, ada yang ogah. Dan ada imbalan dari wali kota bagi yang bisa menangkapnya. Sementara itu, Aiden dan Leo juga membicarakan werewolf ini. Reaksi Aiden mah taat profesor dan Leo juga sama, taat peraturan. Tapi tiba-tiba ada cewek yang menghampiri mereka. Namanya adalah Tessie. Tessie sama Leo ini kayaknya rival dan saling dendam atau apalah. Sering melakukan perlombaan dan lomba terakhir yang kalah ini si Tessie. Dan sekarang Tessie mau menantang Aiden untuk melakukan perlombaan lagi. Tapi Aiden menolaknya dengan alasan karena tidak adanya waktu kosong. Pagi sampai sore itu kelas dan malamnya harus pulang karena ada werewolf berkeliaran. Mendengar kata werewolf, Tessie mulai ngawur nih. Dia ngajakin duluan menangkap werewolf. Yang menangkapnya duluan adalah pemenangnya dan Leo mengiyakannya. Dikira serius kan? Tapi mah cuma iyain aja biar cepat kelar tuh cewek cerewet, menurut Leo. Walaupun Tessie terlihat serius, tapi menurut Leo dia nggak mungkin melakukan hal senekat itu. Kecuali Tessie ini orang yang nggak waras. Tapi pertanyaannya, apakah Tessie ini masih waras atau tidak? Pas dilihat awalnya Tessie berjalan ke arah asrama, tapi tiba-tiba lah kok belok. Wah, memang tidak waras anak ini. Malamnya terlihat MC kita lagi patroli, mengamankan lingkungan sekolah sekaligus memberantas objek percobaan werewolf itu. Sekarang MC kita banyak yang mengandalkannya, mulai dari akademi, organisasi, bahkan ada permintaan pribadi dari Profesor Hugo yang memintanya untuk menjaga murid bangsawan dan bersikap lebih lunak kepada mereka. Dengan imbalan, nama keluarga Luger Chelsea akan dibantu untuk dipulihkan. Tapi MC kita ini menolak karena dia sudah mempunyai pendirian kalau seluruh murid di Akademi Soren ini setara. Tapi aslinya takut ketahuan ya identitasnya. Dan pada akhirnya MC kita pergi. Saat berpatroli malam ini ada yang ketahuan lagi. Ini udah yang ke-20 kali. Gila, banyak amat yang nyari mati nih. Karena ada hadiah uangnya ya kan. Jadi banyak siswa yang nekat. Melihat situasi ini, MC kita harus bergerak lebih cepat. Singkat cerita, dia menelusuri tempat pengolahan limbah sesuai informasinya Sedina dan menemukan ada 2 jejak kaki werewolf tuh. Satunya besar dan yang lain kecil. Langsung diikuti sampai terlihat jejaknya terpisah. Yang besar menuju akademi dan MC kita menuju akademi itu untuk memusnahkan werewolfnya.
Ada teriakan wanita yang jaraknya tidak jauh dan benar saja. Untungnya sempat ya kan. Mereka ini adalah Lynn dan Elendil von Exilion. Awalnya mereka bersyukur selamat dari bahaya, tapi tidak disangka mereka langsung dihukum di tempat. Nilainya dikurangi. Tidak, Elendil ini melawan. Harusnya tanya dulu kan keadaannya, bukan langsung ngasih hukuman begitu aja. Tapi malah dimarahi lagi. Sedangkan giliran Lane yang menjelaskan keadaannya, katanya ketiduran pas belajar di siang hari, malah nggak dimarahi. Waduh, mencurigakan nih, pikir Elendil. Dan akhirnya mereka nggak jadi dihukum dan mereka berdua langsung disuruh menuju asrama. Sementara itu, Profesor Luger melanjutkan pertarungannya dengan werewolf itu, tapi dia malah kabur. Dikejar dong. Werewolf itu loncat ke atas atap dan diikuti oleh Luger. Mereka pun kejar-kejaran di atas atap dan mereka bertarung dengan sangat sengit. Elendil dan Lynn menonton pertarungan mereka yang sangat sengit itu. Apakah ini caranya penyihir bertarung? Yah, MC kita kan prajurit bayaran ya kan? Di sisi lain, MC kita ini mulai kelelahan. Gaya bertarungnya yang biasanya menggunakan revolver tidak bisa digunakan saat ini. Ada siswa di dekatnya, jadi harus menggunakan sihir. Saat werewolf itu sudah terpojok, tiba-tiba dia melempar puing-puing di dekatnya. Luger bingung, apakah ini caranya werewolf bertarung? Kenapa dia tahu cara menggunakan benda di sekitarnya untuk menjadi senjata? Apakah ini benar-benar werewolf? Sementara itu berpindah ke kelompoknya Aidan. Mereka sedang mencari Tesi yang entah di mana posisinya. Udah dicari kemana-mana gak ketemu. Leo sudah menyerah mencarinya. Dia yakin kalau Tesi sudah menyerah mencari werewolf dan akan kembali dengan sendirinya. Tapi Aidan berbeda pendapat dan dia yakin kalau Tesi masih mencari werewolfnya. Ada teriakan Tesi dari sana. Mereka menuju arah itu dan akhirnya bertemu. Ternyata Tesi sudah menemukan seekor werewolf yang sedang bersembunyi di semak-semak. Werewolf itu masih kecil, mungkin dia masih bayi kan? Tesi yakin dia menang taruhannya. Pas mau menangkapnya, Aidan menghalanginya. Aidan yakin werewolf itu sedang terluka jadi bersembunyi untuk keamanan. Tapi, apakah bayi werewolf bisa melakukan itu? Tesi menyadari keanehannya, pasti ada yang membantunya untuk bersembunyi. Lalu Aidan menyadari adanya kalung aneh di werewolf itu. Tapi apa tuh di belakang mereka?